Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat, terutama adalah nikmat iman, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, dan pada sore hari ini kita masih bisa belajar bersama untuk mendalami kaidah-kaidah agama Islam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW bi qouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat tadi kita menjadi orang-orang, menjadi hamba Allah yang diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arti pentingnya zakat, infak dan sedekah dalam kehidupan manusia. Di awal pembicaraan kita bahwa zakat itu dikatakan sebagai ibadah amal yang istimaiyah, yang merupakan ibadah yang punya dampak ekonomi dan sosial, sehingga pelaksanaan dari zakat, infak dan sedekah ini selain membentuk kepribadian, kesolehan pribadi, diharapkan akan membawa kita kepada kesolehan sosial. Arti kesolehan sosial adalah kita dijadikan sebagai orang-orang yang peduli terhadap orang lain, sehingga ini dikatakan sebagai ibadah sosial. Seperti yang telah kita bicara kemarin, ada beberapa hikmah yang tercantum di dalam proses pemberian infak, zakat dan sedekah. Sedikit kita ulas kembali bahwa zakat dalam fikih klasik dikatakan sebagai harta yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak. Zakat diartikan juga sebagai harta yang dikeluarkan karena ada ukuran waktu dan jumlah, yaitu ada haul dan nisabnya. Apa itu haul? Haul itu adalah setahun putaran. Jadi waktu kepemilikan harta yang ada di tangan kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai harta itu sudah dalam kurun waktu setahun, itu dinamakan haul. Sedangkan nisab adalah jumlah batas maksimal dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi nisab itu, jadi tidak semua yang kita miliki itu harus dizakatkan, tidak, tapi ada nisabnya. Jadi nisab itu adalah jumlah batas maksimal dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Nisabnya itu kalau zakat mal kita setarakan dengan 94 gram emas. Jadi kalau tadi saya membuka di internet di Antam,
ya, 1 gram emas itu sudah mencapai 1.047.000 rupiah per hari ini. Kalau kemarin itu lebih tinggi karena ada penurunan sekitar 30.000. Jadi lalu berapa harta kita yang bisa kita zakatkan? Jadi kalau kita hitung satu nisabnya tuh gramnya itu 1 juta, misalnya kita ambil 1 juta, ya kan? Padahal kita nisabnya adalah 94 gram, maka 94 dikalikan 1 juta, katakanlah berarti sekitar 90 juta rupiah. Kalau kita penghasilan kita hitung per tahun sudah ada sekitar 94 juta rupiah, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa? Kita ambil 2,5%. 2,5% dari 94 juta itu hanya sekitar 2.350.000 rupiah. Ini nanti yang akan dimanfaatkan untuk apa? Untuk yang namanya ibadah sosial. Ya. Sedangkan infak dan sedekah berbeda dengan zakat. Kalau infak dan sedekah itu tidak dibatasi oleh hol maupun nisab, tidak. Jadi tidak terkait oleh hol maupun putaran waktu, tidak, maupun nisab. Ya. Jadi tidak ada batasnya. Jenengan punya uang berapa, punya harta berapa, mau disedekahkan, mau diinfakkan, boleh. Cuma ada sedikit perbedaan antara infak dan sedekah. Sama-sama tidak ada batasan hol, tidak ada batasan nisab, tapi biasanya kalau infak itu dalam bentuk harta, tapi kalau sedekah bisa bentuk selain harta bisa. Ya, bahkan senyum pun bisa dikatakan sebagai sedekah kan. Nah, ini perbedaan antara zakat, infak dan sedekah yang sudah kita bahas kemarin. Lalu zakat yang sudah sesuai dengan holnya, sesuai dengan nisabnya, ya, itu diberikan kepada siapa? Atau siapa yang berhak menerima zakat itu? Dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 160. Dari ayat tersebut jelas menyatakan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang kita kenal dengan istilah asnaf 8. Apa saja mereka itu? Atau dari 8 golongan itu apa saja? Yang pertama adalah fuqara, artinya adalah orang-orang fakir. Kata fuqara merupakan bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Jadi dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya, seperti kebutuhan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Misalkan dia tidak bisa membeli makanan, membeli pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Ya.
Dia tidak punya pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud apa? Pekerjaan yang dimaksud di dalam Islam adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Jadi dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ini fuqara. Ya. Menurut pendapat Ibnu Abbas, ya, fakir itu diartikan sebagai orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 273, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minan da'fu ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dari ayat Al-Baqarah tersebut jelas tercermin bahwa golongan fuqara ini, ya, dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Yang kedua adalah masakin, yaitu orang-orang miskin. Masakin dalam bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Ini beda dengan fakir. Jadi kalau masakin ini dia mempunyai pekerjaan, punya pekerjaan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi pendapatan dia, penghasilan dia dari bekerja itu tidak mencukupi untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dia menjadi tanggung jawab dia untuk menafkahinya. Mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan baik yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan dari nafkah yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi fakir dan miskin ini memang sekelompok orang yang tidak mampu, namun yang membedakan keduanya adalah fakir itu tidak mempunyai pekerjaan, ya. Sementara kalau masakin, orang miskin itu dia punya pekerjaan tapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau dikatakan ini orang miskin dalam gambaran Islam, karena kalau zaman sekarang ini konteks orang miskin itu kadang sudah berbeda. Jadi hanya karena beberapa pingin sumbangan dari pemerintah, misalkan BLT, ya, orang sudah mengaku miskin, kan begitu. Di tempat saya bekerja juga seperti itu, bapak-bapak. Jadi siswa atau anak itu kadang dapat bantuan dari pemerintah berupa PIP. PIP ini ditujukan untuk siswa yang tidak mampu. Tapi pada realitanya, pada kenyataannya, banyak anak yang tidak mampu justru tidak tercover dalam PIP itu. Bahkan yang mampu malah tercover. Jadi miskin dalam konteks agama ini dengan miskin dalam konteks masyarakat kita ini
sedikit bergeser. Bahkan kalau kita melihat fenomena seperti ini, orang-orang kalau ada bantuan seneng dikatakan sebagai orang miskin gitu. Bahkan dulu sekarang ini untuk mencari sekolahan pun ya, orang yang miskin ini kan diprioritaskan. Ada pernah saya mendengar celotehan dari siswa saya yang mau masuk sekolah di tempat saya tidak diterima. Komentarnya anaknya terhadap bapaknya bagaimana? Salahnya bapak tidak miskin sehingga saya tidak bisa diterima di sekolah itu. Ini kan suatu kemunduran mental yang jelas. Jadi miskin ini justru kadang bisa dibanggakan untuk mereka. Padahal di dalam Islam ini sudah ada gambaran yang jelas mana orang yang dikategorikan fakir dan orang yang dikategorikan miskin kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau ada banyak definisi tentang miskin ini ya. Kalau menurut Saifuddin Yuri dalam bukunya yang berjudul Zakat di Era Reformasi itu ada 9 kategori fakir dan miskin. Jadi kita ini nanti bisa melihat karena di dalam Al-Quran kan disuruh melihat tanda-tanda ciri-ciri dari orang-orang yang fakir miskin di sini. Maka 9 kategori fakir miskin menurut Saifuddin Yuri dalam bukunya Zakat di Era Reformasi itu yang pertama. 1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini jelas. Ya. Jadi keberadaan golongan fakir ini memang benar-benar butuh uluran tangan kita. Maka kalau zakat, infak dan sedekah itu benar-benar kita bisa kelola sebaik-baiknya, maka tentu ini nanti sebagai jalan untuk mengentas dari kemiskinan. Yang kedua, masih menurut Saifuddin Yuri, fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama-sama tidak mampu. Tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya. Jadi kalau membedakan fakir miskin itu sama-sama golongan yang tidak mampu. Karena konteks miskin pun di dalam definisi awal itu dia meskipun punya pekerjaan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehingga sama dianggap tidak mampu. Kemudian yang ketiga, kata miskin secara lahiriah memang bukan dimasukkan untuk menyebut kata fakir. Keduanya memang kelompok yang berbeda, namun kelompok fakir lebih membutuhkan uluran tangan daripada orang miskin. Jadi kalau dua golongan ini diutamakan, mana yang lebih utama? Ya kita akan lebih mengutamakan yang fakir dulu. Yang keempat, kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta-minta. Ini fenomena lagi di negara kita, di daerah kita, masalah meminta-minta. Terkadang meminta-minta itu menurut sebagian orang ini dijadikan sebagai pekerjaan, ya kan? Yang pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan ya, penghasilan mereka itu lebih besar dibandingkan dengan kalau kita bekerja pabrik dengan upah minimum UMR. Itu dibandingkan dengan pengemis yang ada di traffic light di lampu abang hijau itu kalah jauh. Katakanlah traffic light itu dari posisi merah ke hijau itu sekitar 60 detik ya, atau setengah menit.
Kan itu, maksimal 1 menit kan biasanya begitu. Nah, 1 lampu hijau itu kalau ada orang mengasihkan 2 mobil saja, minimal orang mengasih itu biasanya di angka 1000-an gitu. Berarti satu kali perputaran merah ini ke hijau sudah ada 2000. Kalau dia bekerja dari jam 7 sampai jam 4, kita tinggal ngalihkan berapa penghasilan mereka. Pernah saya lihat di media sosial itu ada percakapan antara orang yang meminta-minta di lampu traffic light dengan seorang karyawan itu, dihitung-hitung ya, besarnya itu banyak yang meminta-minta. Nah ini, jadi ini bukan, kalau seperti ini tidak bisa kita katakan sebagai orang-orang yang fakir atau orang-orang yang miskin, karena meminta-mintanya ini bukan untuk mencari, untuk digunakan untuk makan, tidak, tapi karena kemalasan. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima, orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya. Jadi kalau orang fakir benar-benar tidak punya sama sekali, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Yang keenam, kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah. Tetapi masakin adalah sebagian orang Arab yang tidak ikut berhijrah. Itu zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat dulu. Kemudian sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi. Sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa, termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya. Yang 8, orang-orang miskin menjauhkan diri dari meminta-minta, namun orang fakir adalah orang yang tidak sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka. Dan yang 9, dahulu fakir itu merupakan orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya. Jadi dengan 9 kategori yang dikelompokkan oleh Saifuddin Zuhri ini, kita bisa tahu mana yang termasuk golongan fakir, mana yang termasuk golongan miskin. Yang ketiga dari asnaf 8 yang berhak untuk menerima zakat adalah amil atau pengelola zakat. Siapa itu amil atau pengelola zakat? Amil merupakan orang yang dimandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Karena zakat merupakan kewajiban dari seluruh umat Islam, bisa disalurkan langsung kepada fakir miskin dan kelompok yang berhak menerima. Jadi tanpa amil pun jenengan sah untuk memberikan, ya kan? Tapi kalau tidak mampu, ada kalanya, ya kan, seseorang itu menyalurkan kepada sebuah panitia yang mengelola zakat yang dibentuk baik oleh pemerintah, yayasan maupun masjid. Jadi kalau di negara kita kan ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat ini nasional. Insya Allah nanti setelah nuzulul Quran, Masjid I'tikaf Darul Muttaqin juga akan siap untuk menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Jadi pengelola inilah yang disebut dengan amil. Menurut At-Tahari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa amil adalah para petugas khusus yang diangkat
untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah orang yang serba kecukupan atau kaya, maupun seorang yang miskin atau serba kekurangan dalam hidupnya. Jadi amil ini berhak menerima zakat meskipun amil itu secara perekonomian dia mampu, atau secara perekonomian dia tidak mampu. Karena keberhakan mereka ini sebagai panitia pengelola. Tapi kita harus ibaratnya dalam mengelola amil ini harus benar-benar hati-hati, jangan sembarangan, harus amanah. Jadi tidak hanya sekedar panitia numpleng panitia, tidak bekerja hanya mengharapkan imbalan dari zakatnya, enggak. Sementara menurut Al-Qurtubi, ya kan, memberikan penjelasan bahwa amil adalah mereka yang bertugas memungut dan mendistribusikan zakat. Mereka diangkat oleh imam atau kepala negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah. Ini yang amil, di definisi amil seperti itu. Kemudian yang keempat adalah golongan mu'alaf. Wal mu'alafati qulubuhum. Umumnya para ulama berpendapat bahwa mu'alaf adalah orang yang semula non-Islam. Ini orang yang semula non-Islam kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya. Ada juga sementara ulama yang menjelaskan bahwa makna mu'alaf itu tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam, tapi mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Sehingga golongan mu'alaf ini bisa terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang diharapkan keislamannya, baik kumpulan orang maupun secara individu. Yang kedua adalah kelompok yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, sehingga mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Yang ketiga adalah kelompok yang baru masuk Islam, sehingga mereka diberi zakat supaya hatinya tersentuh dan mantap dengan keyakinan Islamnya. Dan yang keempat adalah para pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang-orang non-Islam. Kemudian para pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. Dan kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh serta kaum muslimin yang menjadi pengurus zakat para mani zakat atau yang enggan membayar zakat, ya kan? Ini supaya mereka hatinya lunak sehingga mau membayar zakat. Itu mu'alaf. Jadi pengertian mu'alaf tidak hanya orang yang baru mau masuk Islam, tidak. Kemudian yang kelima adalah rikob atau budak. Jadi rikob merupakan budak mukatab, yaitu hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang, beragama Islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Kemudian yang keenam adalah gharim, merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Secara bahasa, sabil berarti jalan atau torik, sedangkan menurut istilah para ulama, Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan atau orang yang berpergian.
Ibnu Sabil berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya melintasi negeri orang, maka zakat dapat diberikan kepadanya. Tapi ini juga diberi tanda petik, karena kalau zaman dulu kan orang bepergian naik unta butuh berbulan-bulan. Kalau sekarang kita keluar negeri naik pesawat hanya berapa jam saja gitu. Dan Ibnu Sabil yang kedua adalah orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan. Demikian 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan karena waktu sudah mendekati beduk maghrib, maka pembahasan hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bersama mendapat ridho dari Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ila hadiniyah bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.